wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Oke, sebelum mulai, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Hadir semua. Namanya apa? Sakit Bu. Oke, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Dan untuk ketua kelas boleh pimpin doanya terlebih dulu. Oke, izin memimpin doa. Sebelum kita mulai kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu mau tanya dulu ke kalian. Kalian kalau ke kantin biasanya beli apa aja sih? Beli jajan. Ada yang bakso, ada es teh ya kan. Nah itu merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya itu boleh masuk. Nah, kegiatan ekonominya itu merupakan mekanisme pasar. Mekanisme pasar sendiri di sini kita akan belajar mengenai mekanisme pasar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, kedua mengidentifikasi hubungan harga dengan permintaan dan penawaran, dan yang ketiga yaitu menentukan titik keseimbangan, keempat menerapkan konsep mekanisme pasar. Nah, di sini ada pengertian mengenai permintaan dan penawaran. Kita lihat dulu dari permintaannya ya. Nah, permintaan itu merupakan kegiatan keinginan untuk membeli dan kemampuan untuk membayar. Tadi ada contoh kayak bakso. Nah, kalian membeli bakso dan punya uang, itu disebut sebagai permintaan. Iya? Bu, kalau seandainya nggak punya uang tapi ingin membeli bakso itu gimana? Untuk Desya, kalau seandainya mau beli bakso tapi nggak punya uang, itu masih disebut sebagai keinginan. Karena kan permintaannya itu kalau ingin membeli harus ada uangnya. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi penawarannya. Sisi penawaran itu mengenai jumlah barang yang dijual oleh penjualnya. Contohnya penjual bakso kan menyediakan 50 porsi setiap hari. Itu disebut sebagai penawaran karena kan setiap harinya menyediakan 50 porsi. Oke, selanjutnya kita lihat dari hubungan harga. Hubungan harga sendiri kita kasih contoh kayak gini. Kalian kalau di kantin nih ada es teh harga 3.000 terus naik menjadi 5.000, kalian mau beli apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Benar. Jadi hukum permintaan itu ketika harga naik, pembeli akan turun karena kan harga es tehnya jadi naik ya kan. Jadi pasti nggak mau beli. Terus kita lihat dari hukum penawarannya sendiri. Ini Ibu kasih contoh, kemarin kan harga plastik lagi mahal nih, tapi malah penjual tuh menambahkan pasokan plastiknya. Kalian pasti kan berpikir kan kenapa kok penjualannya malah menambahkan pasok, kan? Karena kan ketika harga naik, penjual ini akan menambahkan pasoknya biar penjualannya itu meningkat. Seperti hukum penawaran di mana harga naik, penjualannya akan bertambah. Selanjutnya kita lihat dari titik keseimbangan. Titik keseimbangan sendiri terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang dijual. ID sama dengan QS. Nah, contoh ya, penjual bakso menyediakan 40 porsi. Terus orangnya 40, itu kan sama kan? Dan juga kalau seandainya 40 porsi sama 40 orang, pasti akan habis, nggak ada yang sisa ya kan? Gimana? Kalau semisal ini baksonya itu masih banyak, Ya. nah itu tuh gimana Bu? Penjualnya akan menurunkan harganya biar barangnya itu cepat habis gitu. Kalau seandainya baksonya itu kurang, maka penjualnya akan meningkatkan harganya. Nah, dari semua kejadian tadi itu merupakan mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar sendiri merupakan proses terbentuknya harga karena interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, di sini Ibu mau tanya ke kalian, siapa yang bapaknya petani atau pekebun? Saya. Nah, wah keren sekali, apalagi kan cabai lagi mahal nih. Nah, kita lihat ya dari penjualnya ya kan.
Kalau cabenya lagi sedikit, harganya kan pasti akan mahal. Coba kalau seandainya cabenya lagi banyak, harganya akan lebih mahal atau lebih murah? Murah, betul sekali. Karena sesuai dengan mekanisme pasar, di mana proses itu terbentuk harga dari antara pembeli dan penjual sesuai dengan kondisi pasarnya sendiri. Nah, di sini Ibu ada games, kalian bisa akses gamesnya melalui barcode dan juga Ibu sudah kirimkan ke link WA. Kalian isi terlebih dahulu untuk namanya ya. Bentar. Sebelum start kalian isi terlebih dahulu untuk namanya di bagian sini. Boleh? Bagian ini ya, klik help to in. Oh, Nah, terus nanti bakal muncul kayak gini, kalian klik name kalian di sini. Langsung kalian login. Nah, untuk yang nilainya bagus, Ibu akan kasih snack untuk kalian. harus pakai kode. Ada yang nggak bisa? Itu ada yang bisa. Coba gimana? Itu biasanya ada ikannya ya. Nah, tunggu dulu. Ibu ini langsung mulai. Bu yang apa? Ada yang sudah. Bu punya aku kayak gini. Coba lihat, boleh. Coba keluar dulu. Nah, login. Tunggu dulu. Ada iklannya ya. Gimana Desya? Bisa. Siapa nih yang dapat nilai nomor 1? Cici. Weh, keren. Cici aku Zizi. Zizi. Dengan bedanya. Nah, ada Zizi, ada Suci, terus ada dia. Boleh nanti dia, boleh nanti yang ketiga nanti dapat hadiah ya. Oke, Bu. Mau Makasih, Bu. Oke, kasih ya. Gamesnya udah kita mainkan, seru apa enggak? Nah, untuk pembelajaran hari ini sebelum Ibu akhiri, Ibu akan kasih PR ke kalian agar pembelajarannya lebih mendalam. Juga soalnya itu tentang carikan satu contoh mengenai permintaan dan penawaran. Lalu kalian tulis di buku catatan kalian dan kumpulkan di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.